Adapun tadi masalah pertama kali sholat di dalam rumah yang kaitannya dengan masalah riya tidak, itu bagaimana hubungan kalian dengan Allah Ta'ala. La ya'lamu huwa riya illal maula. Tidak ada yang bisa mengetahui dati sudur, niatnya hati gimana, ya yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun pondok sepi dan sebagainya, tidak ada orang, jangankan lagi keluarga, sudah sendirian di situ. Kalau niatnya pun ria, ya ria. Kalau niatnya tidak, ya tidak. Mau di masjid pun begitu, mau sholat berapa puluh rakaat, kalau dasarnya tidak ria, ya tidak ria lah. Bagaimana kita ini niatnya dan membuktikan kalau kita tidak ria itu apa? Jadi itu bahasan-bahasan yang sebetulnya yang banyak dibahas oleh orang-orang ahli tasawuf, karena hati-hatinya ikhtiyat fil amal. Tapi kalau kita perbandingkan sholat di rumah, mengapa kita tidak sholat di musola atau di masjid? Karena kalau di rumah itu ada tantangan, kalau di masjid tidak ada tantangan. Tantangannya di masjid syairillah. Tapi kalau di rumah, azwajukum wa auladukum fitnah. Kalau Anda sama sekali meninggalkan rumah demi jamaah di masjid, oke lah, itu bagus sekali kalau itu perintah. Tapi anak-anak kalian, anak istri panjenengan tidak pernah diajak sholat berjamaah ke masjid. Elatnya mengapa kita bawa ke masjid? Ada elat, jangan dikira tidak. Kalau kita punya anak cantik-cantik lah, ramai pasar lah, atau kita punya istri sebaliknya, kita diajak berjamaah sholat di masjid, ini sudah bagian mengganggu dari pandangan-pandangan yang lain, hukum. Apalagi tidak diperbolehkan kaum ibu kalau mau ke masjid berjamaah itu tidak boleh bersolek. Itu karena menghindari pandangan daripada si al-makmum, apa yang mensyiarkan masjid itu sendiri di antaranya. Tapi mengapa kau di rumah? Karena kita ingin mendidik daripada keluarga untuk sholat berjamaah, dan kita bisa mendidik langsung. Ini lebih afdol kalau mempunyai tanggung jawab yang demikian. Anda memasukkan meramaikan masjid, tapi anak-anak kalian, anak-anak kita semebar, tidak pernah terdidik. Maka untuk mendidik supaya menghindarkan fitnah fil akhirah nanti, ya para sebagian banyak menjalankan sholat di dalam rumahnya, karena tarbiyah li auladihim wa azwajihim. Ini yang penting, tidak kalah. Kembali lagi, kalau masalah riya itu bukan urusan kita lah, urusannya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan secara kita umum. Bab tahunya kerentak hati itu yang tahu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah yang ditegaskan di satu ayat juga yang kaitannya hati. Apa? Walladzi khalaqas samawati wal ardi, sampai dari ayatnya alimu bidati sudur. Itu dari kerentak sebelum kerentak hati, yaitu mutlak Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ini satu sisi. Jadi seandainya Anda di dalam di dalam musola pun, dalam kamar pun, kalau niatnya sekali lagi riya, ya tetap riya, tidak ketergantungan. Cuma ikhtiar bagaimana kita supaya tidak riya, yaitu tadi ada yang membahas sholat di dalam pondok sendiri, dalam kamar. Ya, silakan sajalah, kalau itu bukan mubahasah yang terlalu runcing sekali. Ini masalahnya masalah ubudiyah yang terkait dengan masalah qalbiyah. Itu di antaranya. Nah, di zaman Sayyidina Umar itu ada terjadi orang satu sisi sholat cepat sekali. Tiap ketemu orang itu sholatnya memang ekspres. Ya pakai tumak nina.
Lama-lama Sayyidina Umar kepancing rupanya. Didudukkan orang itu. Mengapa kamu sholat cepat benar? Sholatnya begini. Sholat lagi. Oke. Sholatlah orang itu. Dengan sesuai petunjuk Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Habis assalamualaikum, ditanya sama sahabat Umar, nikmat mana yang tadi dengan yang sekarang? Dijawab orang Badui itu, nikmat tadi. Sayyidina Umar tanya, lu kenapa? Kalau tadi saya karena Allah, kalau yang ini kan karena antum. Orang Baduinya ini polos. Nah, kita kembali tadi niatnya piye neng pondok atau neng. Jadi gambarannya kecil aja lah untuk sahabat Umar. Dan juga kalau kita mau kembali kepada riya dan sebagainya, itu kita kalau bahas tuh ya mau ndak mau nyinggung sana nyinggung sini bisa saja. Bagi makmum mungkin tidak, bagi imam bisa terjadi. Ada kalanya juga malah waktu sholat ghaflah, kelihatannya khusyuk, kelihatannya apa? Ghaflah. Kelihatannya, ya yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara syarak kita melihat dengan apa yang ada di dalam syarak itu sendiri. Contoh, imamnya sholatnya hebat, Fatihahnya, bawanya surat nggak mau yang pendek-pendek, suratnya yang panjang-panjang. Memang suaranya enak. Tanggung jawab imam ini bisa enggak mengembalikan si makmum rujuk ilallah, khasyatan billah. Dalam sholatnya itu betul-betul merasa menghadap, merasa didengar, merasa dilihat. Apakah si makmum itu juga ta'alluq kepada sautil hasan? Karena suaranya enak. Jadi ngomong kayak itu artinya bukan ke menyembah sujud kepada Allah Ta'ala, tapi khusyuk karena sautul imam, sautul hasan. Enak. Ini tidak sadar mengalihkan kehusyuan dengan suara yang baik, itu tidak sadar. Ini tanggung jawab siapa? Lah, adapun kita mau melihat itu hatinya begini, kita tidak tahu hatinya ini, tapi syariahnya itu tadi. Sampai ada cerita yaitu benar dan tidaknya saya tidak tahu, tapi tidak bisa jadikan makhot, tapi dikritik. Sholat berjamaah, sholat subuh, suratnya Baqarah. Nah, biasanya kalau yang membawakan surat itu nada biasanya kalau mau selesaikan nadanya turun bukan naik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adim. Ini biasanya kan langsung tertib rukuk. Enggak tahu. Sebagian tangannya sudah melorot gitu, istilahnya ini pasti ruku. Wa minan nasi may yaqulu, tarik lagi ke atas. Ya. Dipikir doh ini tekan surat Baqarah. Yang makmum saya tua. Kakinya yang satu berdiri kencang gini, yang satu kendor gitu. Gantian masalah. Namanya orang tua. Yang paling untung yang standarnya tembok sebelah sana, sambil nempel jadi mau panjang mau apa terserah ya. Habis salam tanya sama cucunya, sama imamnya, "Yi, lalu suratnya nopo?" "Anu Baqarah yi, anu Pak." "Maknane nopo niku?" "Ya sapi wadok niku." Nek mangkenjang nyun sewu kula tak ten griya mawon di rumah iki. Mboten napa-napa, Mbah, mboten. Dipaidu keluar karo putune simbah arep makmum itu kula tanya-tanya. Lho ora ngono le.
Aku mau takok. Salah aku takok loro. Surat mau apa Baqarah, lamang kenjang suratnya napa fil. Fil iku maknane napa gajah. Lah utekmu dinggo ya nak. Wong Baqarah sapi wadoke semono lah gajah kuwi aku iki. Malah sing dipaidu niku sing aneh gitu. Karena apa? Seandainya itu betul terjadi, ya karena si imam terkadang tidak bisa membawa si makmum. Bagaimana kira-kira makmum itu dibawa khusyuk, hadir hatinya. Sifat egonya imam itu terkadang muncul panjang-panjang. Lo mau tahtimul Quran ya di luar itu gampang, mau tahtimul Quran, kok semaan mau apa, tidak harus di dalam sholat. Rasulullah sendiri begitu kok. Rasulullah tidak terlalu banyak membaca surat yang panjang-panjang. Karena apa? Sahabat pada waktu itu belum tentu sahabat setingkat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Ubaidah wa Abdurrahman bin Auf wa Salman wa Bilal wa Anas. Belum tingkatan itu. Yang baru Islam 3 hari, yang baru Islam 1 minggu, yang baru. Ini Rasulullah ngomong supaya beliau-beliau ini tahu. Ya memang kalau kita ambil kepada mukjizat, orang dibawa baca 1 juz, tapi yang imamnya Rasulullah dan tidak kerasa capek. Terbawa oleh arus Rasulullah, terbawa tauhidnya Rasulullah, terbawa ma'rifatnya Rasulullah, walaupun panjang tidak terasa. Karena apa? Tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar. Nah, kita ini apa? Lihatlah. Maka ini bisa mengalihkan pandangan khusyuknya setiap makmum. Itu satu. Makanya khairul umur awsatuha kan harusnya di sini. Bukan masalah kita memperbincangkan, oh ya paling baik suratnya yang panjang-panjang. Kita urusannya bukan dengan suratnya, urusannya dengan makmumnya. Mesti tarbiyah, mendidik kepada makmum itu lebih penting. Sampai di dalam pengajian begini saja, yang kita masih menerangkan babul wajibah, kok ada suara adzan, lanjut pengajiannya. Ini masalahnya masalah babul wajibah, kayak arkanul wudu, arkanus sholah, mubtilatus sholah. Ini orang awam penting, atau sedang menerangkan makna kalimat syahadat, Senin dan sebagainya. Yang wajibah, lalu kita tidak berhenti demi sunnah, tidak tahu ini lebih wajib. Terkadang kita diam, ya sudah yang adzan cukup, ada santri yang bisa jawab 1 aja sudah, ada diwakili. Itu di antara. Nah, permasalahannya di sini banyak lagi hal-hal. Makanya kita nuntun umat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bimbing umat tidak semudah. Tapi jangan salah paham. Ada orang baru ingin belajar sholat tapi blas sama sekali. Hanya tahunya takbir, niat, terus baca Fatihah, tahiyat yang tidak hafal. Ini orang ini bagaimana, apa harus diajari sholat dulu biar tamam peraturannya sholat, baru dia silahkan mau menjalankan sholat. Ya memang harusnya begitu. Ya bagus, setuju saya. Tapi kalau orang itu mati belum menjalankan sholat, tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya siapa itu? Nah, ulama sebagian berpendapat yang untuk membimbing mendidik supaya orang itu tidak taruh ke sholat. Sudahlah kamu ikut dulu. Apa kata imam? Yang penting kamu sholat berjamaah. Kalau kamu tidak mampu, sudah niatnya sholat duhur yang kamu ketahui duhur, asar. Lah, tidak pakai Allah Akbar kabiro. Engkau belajar sampean. Terus yang penting Fatihah. Hafal surat-suratan sing hafal kok. Kulhu. Ampun wis bolak-balik kulhu kono terusno. Rukuk durung saged mau sih niat ngagungake Allah taala ning atimu. Nang jerone rukuk, nang jerone sujud niat ngagungake marang Allah taala. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Rukuk sujud padha ae. Tahiyat ya apa maneh. Wis saged nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya wis iku maca selawat salam. Sambil mendidik.
Padahal kita salah peraturan yang demikian. Tapi kalau orang ini taruh kasolah gimana? Ini bagi pendidik, bagi pendai Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kayak apa zaman Bali 9 pada waktu pertama kali mendidik sholat. Orang-orang yang baru aslam. Jangan dikira yang sekarang tidak ada, itu kan dulu kata siapa? Nah, coba kamu masuk ke daerah Papua, pedalaman Kalimantan dan sebagainya, yang belas banyak. Apakah misi kita pernah mengumpulkan fulus keuangan untuk dakwah kemana-mana? Kita masih belum punya untuk dakwah. Ini satu contoh saja lah. Jadi bagaimana mendidik pentingnya. Terlalu kompleks kalau saya menjawab, memang jawaban saya terlalu kompleks. Ya, jadi dari bidang riya dan sebagainya.